Oke. Ya, kemudian ketemu sudah, misalnya produksi sama dengan tadi berapa ya Pak, saya lupa ini Pak Ari, 2262 misal ya, 2262 ditambah misal ini ya, ini misal 25 usia ditambah 10 jenis kelamin ya, ditambah 40 misalnya kelompok tani ya, kemudian misalnya minus 5 dummy SD plus 10 dummy SMP plus 18 misalnya dummy SMA plus 20 dummy perguruan tinggi. Misalnya estimasi parameternya begini ya. Yes, Mas, monggo Assalamualaikum. Pak, boleh minta data level pendidikannya Pak, soalnya di kami data level pendidikannya belum ada. Nah, ini tak kasih ya Mas. Nanti buat latihan sendiri. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu kita interpretasikan dummy SD. Ini dummy SD adalah minus 5 ya, dummy SD minus 5 artinya petani dengan pendidikan SD secara rata-rata itu memiliki produksi jagung lebih rendah, karena tandanya negatif ya, lebih rendah dibandingkan siapa? Petani yang tadi kelompok acuannya siapa? Reference grupnya tidak bersekolah. Betul, tidak bersekolah. Artinya petani yang lulusan SD itu punya produksi 5 kilo lebih rendah. Produksi jagungnya 5 kilo lebih rendah dibandingkan petani yang tidak sekolah gitu. Kemudian ini dummy SMP plus 10. Artinya petani yang lulusan SMP itu punya produksi jagung 10 kg lebih tinggi dibandingkan yang tidak sekolah. Kemudian ini dummy SMA 18. Artinya petani yang lulusan SMA itu punya produksi jagung 18 kilo lebih tinggi dibandingkan petani yang tidak sekolah. Jadi semua dibandingkan kepada yang tidak sekolah, karena dummy tidak sekolahnya adalah dummy acuan, reference grupnya gitu. Pun dengan dummy perguruan tinggi ya, dummy perguruan tinggi itu ini plus 20. Artinya petani yang lulusan perguruan tinggi itu punya produksi jagung lebih tinggi 20 kg dibandingkan yang tidak sekolah secara rata-rata gitu ya. Jadi ini adalah cara bagaimana kita melakukan konstruksi variabel dummy ya untuk pendidikan dengan multi kategori, dan interpretasinya pun seperti ini. Jadi harus ada satu yang dipilih sebagai reference group gitu ya. Jadi pembandingannya akan ke sana gitu. Nah, nanti ini ada berapa orang, silakan nanti akan saya kasih datanya, data pendidikan ya, data pendidikan.
tapi dalam bentuk mentahan. Jadi masih SD, SMP gitu. Belum saya buatkan ini. Jadi nanti Bapak Ibu tugasnya adalah buat variabel dummy multi kategori seperti ini. Ya, di Stata. Nah, ini silakan dijadikan project satu kelas ini, angkatan ini ada berapa orang ini? Ada 21 orang ini, silakan dikerjakan bareng-bareng. Gimana nanti tolong saya kasih profilnya Bapak Ibu. Saya ingin tahu cara berpikirnya Bapak Ibu gimana. Ya, silakan satu orang menjadi perwakilan gitu, Pak. Ini dari kelas kami sudah menghasilkan variabel dummy dengan multi kategori. Gitu ya. Itu tugasnya nanti. Nanti saya kirimkan ke Pak Ari datanya. Nanti Pak Ari silakan eksekusi bagaimana untuk dieksekusi dikasihkan ke teman-temannya ya. Kemudian diskusi satu kelas ini silakan bagaimana konstruksi variabel dummy ini, gitu ya. Nah, kalau begini kan Bapak Ibu bisa jelas ya perbedaan antar tiap pendidikan, gitu. Tapi kalau Bapak Ibu cuma lama tahun sekolah, jadi misalnya usia, jenis kelamin, mungkin cuma lama tahun sekolah, itu ya cuma kalau pendidikan nambah 1 tahun, maka produksi akan nambah sebesar 5 kilo. Cuma begitu kok. Tapi nggak tahu selisih antara level pendidikan SD, SMP, SMA nggak ngerti. Tapi kalau dibuat dummy kita ngerti selisih antara level pendidikan. Itu kenapa Pak Amru saya prefer dibuat dummy instead of lama tahun sekolah seperti yang diusulkan Pak Amru tadi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Berarti walaupun tadi waktu define variabelnya itu 0 adalah pendidikan lain, selama kita sudah punya reference, dia langsung mengacu ke reference itu ya Pak? Betul, acuannya pokoknya referensi. Terus kemudian untuk menjadikan satu variabel itu sebagai reference itu hanya dengan tidak menuliskannya dalam model betul. Regresi ini. Hanya begitu aja ya Pak, nggak ada treatment apa gitu. Nggak ada. Itu aja begitu. Gitu. Kalau Ibu masukkan semuanya nanti omitted gitu, nggak akan bisa diestimasi oleh Stata ya. Gitu, nggak ada treatment lebih dari itu. Ya. Mungkin challenging-nya adalah define ini loh, define dummy variable ini. So, tapi ya bisa lah. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau untuk define variabelnya tadi tidak ada komennya ya Pak? Hanya langsung dari data aslinya saja? Yang akan saya bagikan itu adalah data asli, jadi belum saya buat dummy kayak gitu, itu nanti tugasnya kelas ini gitu. Saya pengen tahu apakah kelas ini sudah oke tatanya gitu kan, karena itu lumayan gitu untuk define pendidikannya. Nanti jadi tugas kelompok satu kelas ini ya, gitu, kerjaan bareng-bareng gitu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada minggu depan BSc yang masuk untuk menjelaskan tentang isu asumsi klasik terkait dengan regresi OLS-nya sudah Bapak Ibu pelajari. Gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada sesuatu yang tidak pas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Terima kasih. Terima kasih.